Salam Aquaris, kita bertemu lagi ya setelah beberapa hari saya absen di channel ini. Kemarin-kemarin ngurusin pameran soalnya di Lipo Mall Puri 5 hari dari tanggal 25 sampai 29 ya. Hari Rabu sampai hari Minggu itu. Soalnya jam pamerannya lumayan padat dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Asli deh itu nggak ada waktu ya tersedia gitu. Selain cuman ngurusin pameran. Terus selesai pameran tenggorokan saya radang. Jadi malah batuk-batuk gitu. Luar biasa batuk-batuknya. Nggak bisa ngomong ya. Jadi nggak bisa juga deh bikin-bikin video sementara. Mau istirahat karena sakit juga nggak bisa. Terpaksa tetap masuk kerja. Jadi makin lama aja sembuhnya. Ya, anyway, kemarin malam udah mulai mendingan. Jadi mulai coba untuk nerusin kegiatan kita ya. Cuma mungkin belum bisa panjang-panjang nanti durasi kontennya. Ya kita lihat aja nanti semampu saya aja. Jadi sekarang kita bisa mulai lanjutin lagi kegiatan sharing dan diskusi seputar masalah akuatik di hobi kita ini. Ya udah kita mulai aja. Kayaknya saya lihat udah banyak juga pertanyaan baru yang masuk ya. Moga-moga bisa terjawab. Kita mulai dari Asido Hans. Kok saya itu membersihkan media mekanis seperti busa kapas dengan merebusnya di air mendidih. Kemudian membilas bersih. Saya uji sentuh dan cium, bebas dari lendir dan aroma residu ikan dan mikroorganisme. Gimana caranya? Yang saya masih bingung, kenapa air di akuarium saya ada sedikit kabut. Tidak parah sih, air masih bening, tapi aku mau yang seperti kristal dan tanpa sedikit kabut sama sekali. Mohon bantuannya. Ya Hans, kristal clear gitu ya. Jadi yang Hans lakukan itu salah. Itu bisa cukup berbahaya ya buat ekosistem air. Karena busa kapas filter itu waktu saat pembuatannya itu ada menggunakan zat kimia pewarna. Ya, zat kimia pewarna agar hasil akhirnya nanti cukup menarik gitu. Jadi putihnya juga putih bersih gitu ya. Nah, selain warna putih, busa kapas filter tuh ada juga yang warnanya hitam ya, biru, kuning ada gitu, hijau gitu. Jadi ini bukan warna dasarnya mereka, tapi diberi pewarna kimia yang sebenarnya cukup aman sih, ya karena nggak terlarut dia harusnya di dalam air. Tapi kalau kena air panas itu lain soal gitu ya, malah bisa menimbulkan zat pewarna tadi tuh terlarut setelah direbus air, walaupun nggak langsung ya, perlahan-lahan dia rontoknya gitu. Jadi jangan direbus ya. Kalau mau dibersihin pakai air mengalir aja. Kalau udah terlalu kotor ya ganti yang baru biar lebih aman ya. Lalu kalau soal air bening, ya caranya cuma pakai nitro bag aja sebungkus, masukin di gelas gitu ya, tambahin air akuarium, lalu kasih molase 1 liter, aduk-aduk aja. Biarinin 3-5 menit, matiin power head, tabur di media bio, biarinin aja 10 menitan, kemudian nyalain lagi seperti biasa gitu power headnya ya. Nah biasanya 2 hari atau 3 hari itu udah kelihatan dah beningnya gitu ya. Silakan dicoba. Oke. Oke kita lanjut lagi ya. Nah kita ke Ipek Setiawan. Izin kok, cara menghilangkan mengenai kutu air kecil yang nempel di kaca akuarium. Oh ya, itu kalau di luar sih disebutnya tuh sebenarnya white water mites ya. Tulisannya kayak gini, white water mites gitu. Nanti boleh di Google gitu ya. Kayak gitu gitu. Tapi kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia jadinya tungau air gitu. Kurang cocok juga sih ya. Cuma nggak tahu bahasa Indonesia itu apa gitu untuk ini makhluk kayak gini ya. Dan ini nggak bisa dihilangin secara langsung, tapi harus bertahap. Pertama,
pola kasih makannya dulu. Pola kasih makan ikan dijadiin 1 kali sehari aja. Atau kalau bisa, kalau bisa ya, 2 hari sekali aja dulu. Terus piara ikan yang doyan makan ya, doyan makanin ini kutu maksudnya gitu. Karena ikan mas tuh kan rakus, dia suka tuh makan gituan gitu. Atau udang ya, udang yang biasanya dijadiin pakan hidup ikan predator tuh. Nah, itu lumayan tuh bisa bantu-bantu bersihin makanin itu kutu gitu. Lalu sering divakum bagian dasar, terutama ada tanaman yang udah rontok, daunnya yang udah mulai busuk ya. Kalau pakai substrat pasir atau kalau pakai tanaman akuatik gitu ya. Jadi nggak bisa pakai obat-obatan kimia gitu ya, atau pakai garam ikan, nggak mempan ya. Harus dengan cara-cara sabar, pelan-pelan gitu baru hilang sendiri dia nanti. Ya, oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke babi bugil. Kalau saya ada tambak udang dengan menggunakan ras, untuk biofilter saya baiknya menggunakan bakteri jenis apa, Pak? Terima kasih. Untuk biofilter. Jadi di media filtrasi kan, ya. Ya tetap aja sih. Kalau di situ ya baiknya tetap pakai bakterinya nitrifikasi. Jadi boleh pakai nitrobak ya, yang model bubuk begitu. Tapi kalau buat di kolamnya langsung, biasanya saya tuh sarankannya pakai Sanolife Pro gitu ya. Sanolife Pro, Super NB, Biotrend itu juga bagus. Boleh pakai itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Rudi Tama. Gimana takaran ekoenzim untuk kolam bioflok kok? Kondisi kolam saya basah atau susah turun pH-nya. Oke, Rudi. Yang pertama ya, sebenarnya pH ideal untuk kolam bioflok itu ya rentangnya tuh 6,5 sampai 8,5 ya. Jadi sebenarnya justru memang lebih banyak main di area sedikit basah gitu ya. Jadi harusnya sih nggak masalah, nggak perlu sampai harus diturunin gitu ya. pH kolam biofloknya emang berapa nih? Kan nggak disebutin, jadi saya juga susah di sini buat diskusinya ya. Kalau disebutin mungkin jadi lebih gampang gitu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah waktu saat mengukur pH, itu pH yang diukur tuh benar-benar pH alkalinitas bukan ya? Bukan karena pH hasil pengaruh kadar oksigen ya. Jadi ini juga mesti diketahui dengan pasti gitu. Jangan sampai pH-nya udah benar, lalu kita melakukan cara-cara yang justru timbul kesalahan di kemudian hari. Hanya karena disebabkan oleh belum pastinya nih pH yang diukur pH yang mana gitu ya. Lalu yang ketiga ya, untuk fish farming ya atau peternakan ikan gitu. Sebaiknya menggunakan bakteri probiotik cair aja, jangan ekoenzim ya. Ekoenzim itu lebih bersifat pada penguraian kotoran organik aja. Jadi dia memang bisa memperbaiki kualitas air, tapi dia punya efek desinfektan loh terhadap semua jenis mikroba ya. Jadi ada kemungkinan bakteri baiknya yang dipelihara di dalam kolam juga nanti bisa berkurang gitu. Lebih baik kita pakai yang bakteri probiotik aja yang memang udah disediakan dan banyak digunakan untuk dunia peternakan gitu ya. Ya selain dia juga bisa jaga kualitas air, justru menambah bakteri baik juga yang dibutuhkan di kolam bioflok gitu. Tapi kalau tetap mau pakai ekoenzim, ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh banyak-banyak gitu aja. Jadi 10 ml ekoenzim tuh diencerin dulu pakai 1 liter air, aduk rata. Nah, itu takarannya buat 1 ton air di kolam bioflok ya. Jadi pemakaiannya masih harus lebih encer dibandingkan E4 atau bakteri probiotik gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Saifullah. Koh bantu jawab. BioCube dengan kristal bio lebih bagus mana? Kalau saya sih pilihnya kristal bio. Gini, pertama kristal bio tuh aslinya kan dari Jepang ya, buatan Jepang dia gitu. Sementara kalau yang BioCube itu aslinya buatan China ya, dari Cina. Terus yang kedua,
Yang Jepang itu biasanya dia lebih konsisten kan, dia kasih spesifikasinya tuh lebih transparan buat kita, SSA-nya berapa gitu ya, terutama itu kan. Nah, masih diinformasikan dengan jelas. Kalau Crystal Bio ini rada nggak jelas, SSA-nya tepatnya berapa gitu ya. Memang kalau lebih kokoh gitu, lebih kokoh si BioCube gitu ya. Kan penataannya juga dia lebih rapi, kotak-kotak gitu kayak Momogi, cuman dia kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau kristal bio kan lebih random gitu. Nah, menurut saya sih asal peletakannya si kristal bio itu bukan di bawah ya, bukan ditindih, tapi di atas media yang lain. Jadi kristal bionya akan aman. Kalau saya pilih kristal bio, ya. Oke, lanjut lagi kita ke Bangkong Juma. Oh ya, tumben nih, udah lama Bangkong nggak muncul. Yuk kita lihat pertanyaannya ya. Izin tanya kok, selama 3 hari berturut ikan saya mati mulai dari Oscar 1 ekor, Dutch 2 ekor, Peacock Bass 3 ekor, waduh 1, 2, 3 nih ya. Indikasi anakan ikan lele yang tidak dikarantina. Gejalanya setelah pemberian anak lele tersebut, sehari sesudahnya ikan tiba-tiba mogok makan dan warna menjadi pudar. Valid nggak kok kalau kejadian tersebut dikarenakan anakan lele yang tidak dikarantina? Soalnya selama saya mengukur parameter air tidak ada perubahan yang drastis. PDS air di 170 sampai 180. Kalau benar karena anakan ikan lele yang tidak dikarantina, gimana kok penanganan ikan lain yang masih hidup? Soalnya ikan yang hidup masih pada lincah, mau makan juga. Saya kasih udang beku, dan anehnya yang mati ikan yang paling rakus makan. Sebelum pemberian ikan lele tersebut. Terima kasih kok. Ya oke, Bang Kong. Lele itu emang bagus ya sebenarnya buat. Dia mempercepat pembesaran sih memang lele tuh ya. Ekonomis juga, harganya murah. Tapi jarang ada kejadian kayak gini ya, dan kalau dengar ceritanya tadi sih ya positif, valid banget memang penyebabnya dari pakan hidup anakan lele ya. Kemungkinan ada yang udah luka itu anakan ikan lelenya terus infeksi gitu. Ya, kalau kena kemakan sama si predator kita ya memang salah satu resiko dari pakan hidup ya begini. Terutama kalau jenis pakan hidupnya tuh adalah jenis pakan air tawar gitu ya. Yang aman sih pakai cere laut aja ya. Cere laut tuh resiko bawa penyakitnya cukup minim gitu ya. Nah, kita kalau piara pakan hidup buat ikan predator, sebaiknya memang harus dibersihin dulu ya. Dengan cara dikarantina. 3 harian lah. 3 harian minimal tuh perlu dikasih garam ikan minimal ya. Karena dia kan potensi bawa jamurnya itu cukup tinggi gitu. Anyway, memang saya kalau lagi kasih potongan daging lele ya ke anak saya gitu, kan murah ya. Jadi lumayan bisa hemat gitu. Tapi amonianya cepet naik loh, betul. Kalau kasih potongan daging lele ya. Makanya saya mulai ogah tuh kasih pakai lele lagi buat pakan ya. Itu kayaknya kulit lelenya tuh nggak bener-bener bisa dicerna deh sama ikan kita ya. Jadi di pupnya kalau kita perhatiin tuh kayaknya masih ada kelihatan dikit-dikit gitu ya. Terus media bio saya juga kalau saya liatin atasnya jadi kayak ada lendir-lendir gitu ya. Jadi saya rasa bener lah dari anakan lele ini ya. Eh, Sekarang kita ngomong sekarangnya nih, bagusnya dirutinin aja karantina paling nggak kan 3 hari nih buat pakan hidup apapun ya. Lalu kalau yang udah terjadi sekarang gitu, cukup diperhatiin aja sih ikan-ikan yang masih sehat ya. Selama nggak terjadi kelainan sama mereka, berarti aman-aman aja. Begitu ada yang pudar warnanya atau ada gelagat yang aneh-aneh gitu, langsung karantina, FMG langsung ya. FMG kan itu kan obatnya cepat gitu, reaksinya cepat tuh FMG ya. Tapi jangan banyak-banyak takarannya. 1 mili itu buat 50 liter air ya. Kalau susah 1 mili gitu, bisa pakai cara tetes. 1 mili itu biasa sekitar 20 tetes itu 1 mili ya. Nah, lalu tank utama ya, buruan tuh di water change 50% deh buat
minimalisir gitu. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda nggak usah ya, cukup perhatiin yang sekarang aja gitu. Nah tadi kan Bang Kong sebelumnya info pas kejadian sempat cek kualitas air gitu. Perubahan TDS-nya nggak, ya biasa aja normal ya, nggak. Tapi TDS tuh nggak cukup gitu. Kualitas air pada kasus tersebut tuh hanya bisa diindikasikan dengan dua hal, pH sama amonia. Kalau TDS nggak bisa jadi patokan ya kalau dalam kasus kayak gitu ya. Jadi saya sih selalu sarankan paling nggak punya 3 ya alat tester parameter utama, pH, amonia, nitrit gitu. 2 aja deh ya, nitritnya nggak usah gitu. Karena kan kalau amonianya udah diatasi, nitrit sebagai turunannya gitu kan otomatis juga teratasi gitu. Jadi cukup 2 alat tester ini aja ya, pH sama amonia. Gitu ya. Kalau TDS kurang tepat di sini. Gitu Bang Kong ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita ke Catur Rido Pamungkas. Wah, namanya keren nih, mantap. Koh mau tanya bakteri starter untuk kolam koi yang murah dan bagus apa ya? Kebetulan saya ada niatan pakai nitrobag yang bubuk. Apa itu bagus untuk kolam? Dan cara pemakaiannya apa harus dengan molase dan diaerasi di wadah lain dulu beberapa menit dan tuang ke chamber biologi. Terima kasih kok. Lah itu udah bener semua. Yang murah dan bagus ya nitrobag ya. Pemakaiannya kalau saya sih menganjurkannya ya diaktifasi dulu pakai molase 3 sampai 5 menitan lah ya, dituang ke chamber bio gitu. Nggak perlu aerasi ya karena nitrifikasi itu nggak bisa dorman sampai ke spora gitu. Jadi molase aja cukup. Jadi nggak perlu sampai pakai aerasi ya. Bentar. Ini ada yang bantu respon nih ternyata nih. Oh dari Abai. Yuk kita baca ya sekalian ya. Izin berbagi pengalaman ya Kak. Ini pernah saya terapkan di kolam yang baru. Namun sebelumnya kolam baru ini sudah dinetralisir terlebih dahulu dari bau-bau semen dan berbahaya lainnya. Selama ini saya memakai nitrobag dan molase untuk chamber mekanis dan chamber biologis statis. Untuk chamber biologis saya tambahkan aerasi. Dan untuk kolam utama di luar chamber saya beri E4 dan molase. Untuk dosis sesuai arahan dari kokoh. 1 tutup botol E4 per 1 ton air. Water change kolam utama dan chamber mekanis 30% dari volume kolam per 2 minggu. Tahap awal proses maturisasi air ya. Alhasil tidak sampai 2 bulan, sekitar 6 minggu, air kolam 10 ton udah mature. Dan kolam 7 ton untuk chamber biologisnya saya pakai MBBR. Hanya 1 bulan udah mature. Sekarang pun saya masih memakai nitrobag bubuk. Mohon maaf bukan promosi ini ya. Kolam udah berjalan 5 bulan sekarang dan belum sempat water change. Pemberian nitrobag dan molase rutin per 2 minggu sekali. E4 plus molase per 3 minggu sekali. Sampai saat ini air kolam sehat, aman, dan masih di angka normal. Ikan-ikannya pun sehat, lincah. Hasil kuliah selama ini bersama Ko Vincent. Terima kasih banyak atas ilmunya Ko. Sehat dan sukses selalu buat Ko Vincent sekeluarga. God bless you. Wah. Makasih Abah ya buat sharing testimoninya ya. Udah bantu-bantu jawab juga ya. Saya seneng nih ngelihatnya gini. Ya ini bukti ya bahwa komunitas kita nih banyak terdiri dari orang-orang yang baik gitu ya. Saling membantu, saling berbagi pengalaman, sharing ya. Oke. Makasih banyak Abai. Salam sukses ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Dul Rahman. Permisi Koh, mau tanya, kalau media filter Caltnes K1 Micro saya gunain secara statis atau diam, itu efektif nggak Koh buat di dalam kanister filter? Oh, kanister ya mau nggak mau ya, memang nggak bisa bergerak di dalam. Saya pernah dapat referensi dari website Aquaris luar kalau Caltnes K1 statis itu SSA-nya 260.
Enggak, lebih gede kok. Sedangkan kalau dinamis 600 SSA. Alasan saya pengen pakai Calvnes di dalam kanister karena sebelumnya saya pakai Pumich. Oke. Uh, dan cukup berpengaruh di parameter air. pH awal setelah water change pH-nya 6,5, setelah beberapa jam naik ke 7,5. Puncaknya sampai 7,8. Padahal arus di permukaan cukup tenang karena tank saya temanya black water. Intinya menurut Kokoh gimana kalau Pumich saya ganti dengan Calvnes K1 Micro secara statis karena di dalam kanister filter. Terima kasih Koh. Oke. Pumich ya, batu apung. Tadi kan K1 Micro ya, bilangnya ya. Bukan K1 biasa gitu ya. Kalau K1 Micro tuh lebih mantap lagi. SSA-nya bisa 1400-an. Gede. Itu referensi luar mungkin tahun berapa punya kali ya. Nah, itu dia udah sangat tinggi dibanding dengan K1 biasa gitu ya. Cuma emang sayang sih ya, terpaksa kalau masuk di compact filter kanister kayak gitu ya jadi statis. Mau gimana lagi di dalam gitu kan. Ya. Tapi kalau hubungannya dengan pH sebetulnya kalau mau lebih yakin buat jaga pH rendah bisa pakai Neo Media yang soft. Ya, itu karena memang khusus tuh buat jaga pH rendah ya. Tapi kalau dibanding K1 Micro gitu, ya memang dari sisi ekonomisnya lebih ekonomis K1 Micro ya. Anyway, saya setuju. Itu good idea, bagus gitu. Nggak masalah sebenarnya mau pakai yang micro atau yang biasa, K1 biasa juga nggak apa-apa. Toh nanti cuma dijadiin media statis gitu. Saya juga ada klien yang pakai eHeim profesional 4 plus yang 600 gitu. Itu salah satu basketnya, kan kalau itu pakainya basket gitu ya. Yang isinya paling bawah tuh Match Pro gitu. Ya, kalau eHeim tuh pakainya Match Pro gitu, kayak plastik spiral gitu yang bulat-bulat gitu. Itu saya ganti pakai Calvnes K1 biasa, dijadiin media statis juga. Dan menurut saya juga lebih bagus performanya daripada yang Match Pro gitu, yang original bawaan si eHeim ya. Nah, dan terutama memang nggak ikut mempengaruhi pH. Jadi pilihannya sangat bagus kalau pakai Calvnes K1 Micro. Oke? Oke, lanjut lagi ya. Kita ke babi bugil lagi. Mau tanya kok, kalau saya memiliki biofilter baru, cara agar supaya bakteri bisa cepat tumbuh dan berkembang pada biofilter saya menggunakan apa? Kebetulan saya gunakan untuk sistem RAS tambak udang. Mohon petunjuknya kok, terima kasih. Ya, yang penting kan di awalnya dikasih bakteri starter dulu dong ya. Habis bakteri starter gitu ya, sebelum digunakan kan pakai molase gitu diaktifasi ya. Ya nanti kalau mau dibanyakin tinggal tambahin molasenya lagi aja, bikin larutan molase gitu. Nggak usah banyak-banyak. 1 liter air ya, siapin 1 liter air. Molasenya 1 tetes, aduk aja sampai rata. Dituang di media bio pelan-pelan ya. Bakteri kalau dapat molase cepet dia makannya gitu. Kalau dia makan cepet jenuh, dia berkembang ya, membelah diri, memperbanyak diri ya. Tapi ingat ya, waktu dikasihnya pompanya matiin dulu ya, dan nggak usah keseringan, 2 mingguan aja, 2 minggu sekali gitu. Pokoknya jangan kebanyakan molasenya, karena molase kan walaupun diencerin tuh dia kecoklatan gitu ya. 1 tetes saja dilarutin pakai 1 liter air tuh masih kelihatan coklatnya gitu ya, pakai molase. Oke. Lanjut lagi kita ke Nizami. Halo Koh, salam sehat dan salam dari Aceh. Wah, mantap Nizam. Jauh ya, Aceh ya. Salam dari Jakarta. Izin bertanya Koh, saya punya akuarium baru, ikan mas koki 4 ekor. Ukuran 9 sampai 10 cm, sekitaran 1 bulanan. Ukuran 60 kali 40 kali 40 cm. Oke. Saya menggunakan talang filter ukuran 15 kali 60 dengan 3 chamber. Ya, oke. Isi dari chamber 1 pakai kapas putih dan jet mat. Dan di bawahnya ada sekat pipa yang udah dipanaskan jadi datar berisi karang jahe. Untuk chamber kedua dan ketiga full pakai media bakteri Neo Media Pure dan di dalamnya di dalam filternya ada tumbuhan sirih gading. Mantap.
Oke. Untuk pakan ikan yang saya gunakan adalah agaru sinking dan diberi makan 3-4 kali sehari. Oke, tenggelam ya, sinking. Pompa di dasar akuarium dengan kekuatan 1000 liter per jam ini ya pastinya ya. Dan air yang saya gunakan adalah air sumur langsung buat water change tanpa diendapkan. Water change sekitar 30%, untuk bakteri starter saya menggunakan Eco One bubuk tanpa molase. Dikarenakan susah untuk mendapatkan molase, yang ada di tempat saya adalah air nira yang sangat pekat. Apakah bisa digunakan dengan bakteri starternya? Saya tidak menggunakan aerator dan saya takut untuk menggunakan lampu UV, dikarenakan tidak mau mengambil resiko untuk penggunaan lampu UV yang bisa mengakibatkan bahaya untuk mata saya. Yang saya ingin tanyakan, kenapa air dari akuarium saya masih hijau, tetapi airnya jernih? Akuariumnya berada di dalam kamar, jadi untuk mataharinya susah untuk masuk. Dan lampu akuariumnya juga saya tidak gunakan. Mohon pencerahannya kok. Terima kasih, sehat terus kok, dan semangat menanggapi kami ini yang banyak bertanya di seputaran akuaris. God bless you kok. Oke, Nizam ya. Jadi tadi pertanyaannya ada 2 ya. Yang pertama yang nira ya, air nira gitu. Yang kedua tuh di akuariumnya hijau, walaupun kondisi di sekitarnya nggak terang. Karena kan di dalam kamar gak ada sinar matahari masuk, nggak pakai lampu akuarium. Oke, satu-satu. Yang pertama air nira dulu ya. Air nira kan manis rasanya, tapi dia bukan gula ya. Bukan gula, dan jangan dipakai buat gantiin molase. Air nira tuh kalau kita diemin sekitar 5-6 jam kemudian dia mulai fermentasi. Jadi dia mulai menghasilkan alkohol ya. Jadi ya dia kalau udah kayak gitu kan sifatnya antibakteri gitu. Walaupun nggak sekuat disinfektan ya. Jadi malah nggak bagus kalau dipakai buat bantu aktivasi si bakteri gitu ya. Boro-boro aktif ntar malah mati ya. Lalu mengenai air hijau, itu efek dari agaru sinkingnya ya. Kamu ambil aja gelas isi air seperempat gelas, masukin deh 1 sendok teh gitu agaru sinking, aduk, coba dilihat, langsung kelihatan kok itu ya, kayak ada sedikit kehijauan ya. Jadi pelet agaru itu ada pewarna tambahan ya. Jadi kalau mau tetap pakai pelet agaru nggak apa-apa. Jadi waktu kasih makan tuh jangan langsung dikasih ke ikannya, tapi caranya kayak tadi, dimasukin dulu ke air, segelas air diaduk, airnya hijau buang gitu ya, masukin lagi air, aduk lagi gitu, hijau buang gitu, masukin lagi, airnya udah oke, nggak berubah warna, itu udah aman ya, boleh dikasih ke ikannya. Jadi itu dari agaru. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke kenistaan. Ini nickname-nya antik. Kenapa pakai bawa-bawa nista? Terkesan orangnya nih rada rendah diri. Jangan ya, semangat. Dunia memang penuh tantangan, tapi ya jangan nyerah ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Salam sejahtera Ko Vincent ya. Salam sejahtera Nista. Mohon maaf kalau tidak repot, saya mau menanyakan pertanyaan berikut. 1. Membedakan insang sehat dan insang busuk seperti apa kok? Karena saya pernah pakai bakteri starter bubuk. Saya beri 2 kali dosis. Maksudnya supaya bakterinya banyak. Malah bikin koki mati 3 ekor. Insangnya saya cek warna putih semua. Wah, ini accident ini ya, kecelakaan. Jadi oke, pertama mengenai kondisi insang sehat dulu ya. Warna insang ikan itu cuma 1, merah, udah merah. Merahnya segar gitu. Makin merah cerah makin bagus ya, makin sehat. Merahnya rada tua gitu ya nggak apa-apa, yang penting merah ya.
Yang penting nggak nemuin warna lain selain warna merah aja. Ada sedikit keputihan, atau sedikit kecoklatan, sedikit kekuningan gitu, abu-abu, hitam, nah, udah deh ya. Kebanyakan warna-warnanya kan kayak gitu ya. Pokoknya kita cuma mau warna merah gitu ya. Nah, kalau insangnya udah busuk, ya banyak dipenuhin warna-warna yang tadi itu, yang selain merah gitu. Jadi terkesan ikannya kayak ada lapisan kerak gitu ya. Itu perbedaannya. Lalu mengenai penggunaan bakteri starter bubuk gitu ya. Dosisnya double ya, malah bikin ikan koki mati 3 gitu. Ini rasanya nggak mungkin ya. Dulu juga pernah ada yang ngomong begini, pernah ada yang nanya. Nah, ini cuma dulu sama yang sekarang sama juga. Sayangnya nggak disebutin mereknya, produknya apa gitu. Jadi saya juga susah menilainya. Apakah benar itu produknya bakteri starter, apakah gimana, saya nggak tahu ya. Jadi bakteri starter itu kan pada dasarnya cuman bakteri nitrifikasi atau bakteri probiotik. Ini kedua-duanya sama sekali bukan patogen. Nggak ada kemampuan mereka tuh buat menyerang ikan gitu. Mungkin ada yang pernah berpikir kalau kebanyakan bakteri starter ya ntar si ikan badannya merah-merah gitu, digigitin karena ditempelin sama bakteri starter. Ini aja udah nggak mungkin ya, apalagi bikin ikan tuh mati gitu. Nitrifikasi ya, bakteri nitrifikasi sama probiotik itu nggak punya kemampuan menyerang kayak gitu ya, menyerang ikan sampai mati. Makanya mereka tidak termasuk sebagai bakteri patogen, bakteri penyebab penyakit ya. Kemungkinannya ya memang udah ada ikan koki yang terkena busuk insang, dan penyakit busuk insang itu kan sangat mematikan dan cepat gitu nularnya. Jadi kalau nggak segera dikarantina si ikan yang sakit, menular ke ikan yang lain gitu. Ya akhirnya menyebabkan kematian. Jadi saya yakin bukan karena bakteri starter ya. Makanya saya butuh informasi nama produknya gitu biar lebih yakin apakah produk tersebut beneran produk yang bagus atau produk abal-abal gitu ya. Pertanyaan kedua, apa memberi garam ikan pH harus dimatikan kok? Oh, overhead, oke. Supaya garam tidak bunuh nitrobacter di filter. Berapa lama dimatikannya kok? Ya kalau pemberian garamnya itu bertujuan buat perawatan ya, maintenance. Jadi kan pasti ada aturannya. Jadi nggak boleh lebih dari 0,1% dari kapasitas akuariumnya gitu. Kalau cuman segitu nggak perlu dimatiin, bakterinya nggak akan mati. Bakteri kan punya ketahanan juga di rentang salinitas ya. Dan kalau 0,1% tuh kadar amannya dalam skala salinitas yang aman buat si bakteri. Jadi nggak masalah. Tapi kalau penggunaan garamnya buat pengobatan untuk membunuh bakteri penyakit yang ada di dalam akuarium, ya berarti kan kadarnya di atas 0,1%. Ya pasti akan membunuh bakteri nitrifikasi juga, bukan bunuh bakteri penyakit aja gitu yang ada di dalam filter. Dan ini saya sangat tidak sarankan melakukan pengobatan di akuarium utama. Dipindahin ke wadah karantina gitu, diobatinnya di sono biar nggak ganggu sistem filtrasi kita gitu yang udah mature ya. Terima kasih kok dijawab nggak dijawab, tetap terima kasih. Banyak ilmu saya dari sini karena saya tidak punya teman-teman sehobi di lingkungan saya. Ya, sama-sama. Nggak apa-apa, walaupun nggak punya teman sehobi ya di lingkungan sana gitu. Di sini kita banyak teman kok ya. Semua rekan di sini adalah akuari semua, ramah-ramah, baik-baik gitu. Semuanya pada enak lah kita ya. Otomatis satu hobi juga kan kita semua ya. Oke? Oke, mari kita lanjut lagi. Kita ke Adi Santoso. Sore kok, mau tanya apa karang jahe bila kebanyakan bisa menaikkan pH ya kok? Karang jahe kan buffer pH. Ya dia memang sifatnya alkalis ya, dapat menaikkan pH gitu. Tapi sedikit loh. Nggak banyak-banyak ya. Dia itu lebih berfungsi mempertahankan angka pH di atas 7. Jadi apabila ada hal-hal di dalam air yang menyebabkan pH seharusnya turun, kan banyak ya sebenarnya di dalam. Misalnya
ikan bernapas kan begitu mengeluarkan CO2, itu kan bisa menyebabkan pH turun gitu. Terus kalau misalnya eh, akuariumnya aquascape, banyak tanaman, ada yang udah busuk, mati tanamannya, bagian-bagian yang busuk, daunnya gitu kan. Coklat, kering, macam-macam. Terus dia kan membusuk, fermentasi, itu kan akan menyebabkan pH, fermentasi selalu menyebabkan pH asam gitu. Nah, hal-hal kayak gini harusnya bisa turun. Tapi kalau ada karang jahe, itu disanggah supaya dia nggak turun dari 7. Fungsi utamanya tuh itu sebetulnya, ya. Jadi banyak atau dikitnya karang jahe itu nggak bisa juga bikin pH itu naik sampai terlalu tinggi gitu. Banyak atau dikitnya karang jahe itu hanya pengaruhnya cepat atau lambat dia bereaksi pada saat berjuang mempertahankan angka pH biar nggak turun. Gitu ya pengertian dari buffer pH si karang jahe sebenarnya. Oke. Terus ukuran yang tepat buat naikkan pH itu bagaimana ya, Ko? Oh ya, Ko, menambahkan pertanyaannya. Untuk filter DIY yang kira-kira lumayan buat akuarium kecil seperti apa ya, Ko? Kalau cara yang benar ya buat naikin turunin pH itu udah pernah dijelasin ya. Itu ada di sini nih, bentar saya cari dulu. Oh, di video tanya jawab 28 ya. Di bagian agak terakhir. Nanti dilihat di situ ya. Nah, yang paling simpel sih sebenarnya tambahin aerasi aja. pH udah naik. Nanti tinggal atur penambahan aerasinya sebanyak apa, tinggal deras atau kecilnya aja gitu ya. Terus kalau filter DIY akuarium kecil ya. Kalau akuarium kecil ya sama, saya juga lebih suka pakai DIY. Jangan pakai pompa karena kan akuariumnya kecil. Kalau pakai pompa arusnya jadi gede kesannya gitu ya. Jadi mendingan pakai aerator. Nah, paling enak tuh bikinnya Caltnes reaktor kalau udah begitu. Botol aja kan dibolong-bolongin, kasih aerasi di dalamnya, isi Caltnes, selesai. Itu kalau mau dinamis. Atau kalau mau statis ya, biasanya saya suka yang model 2 tabung gitu. Jadi bisa bikin dua fungsi, mekanis sama kapas filter gitu. Mekanis dan kapas filter. Mekanisnya pakai kapas filter, terus ada biologis, macam-macam gitu isinya, media bio gitu ya. Adi bisa pakai media bio apa aja. Yang penting kita usahakan supaya media bionya muatnya banyak gitu. Nanti biar bikin koloni bakterinya kan banyak juga. Nah, yang saya suka dari model 2 tabung ini kayak gini nih, gampang nanti pas bersihin atau ganti media mekanis kapasnya gitu. Yang biologis kan nggak perlu diganti atau dibersihin ya. Sementara kalau pas mau nambahin bakteri starter, bisa langsung ditabung biomedia aja. Jadi paling praktis itu, Adi, kalau saya ya. Oke, selamat mencoba ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya buat sementara. Saya walaupun udah sembuh dari radang ya, tenggorokan udah nggak batuk-batuk lagi, tapi tetap aja berasa nggak enak nih kalau tenggorokannya kelamaan ngomong. Takutnya kering masalah lagi gitu. Yang penting kita udah mulai bertemu lagi ya, dan udah mulai lanjutin aktivitas kita lagi. Oke ya, saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Aquaris.